Ya sarannya secara global ada yang melihat sejarah aja. Nah, Ada satu daerah, ini nggak tak sebut namanya ya yang terang masih ada. Kamu milih ini 500. Saya kecewa dengan Jokowi. halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, hari ini saya happy banget nih karena saya kedatangan tamu idola saya, Mas Tarsan. Halo Mas Tarsan. Halo juga. Makasih banyak udah mau sempetin pula syuting langsung ke sini. Wah, saya untung break ya Mas ya. Iya, saya merasa happy juga diundang ke sini nih. Kalau dulu saya lebih happy lagi. Kenapa Mas? Karena saya syuting iklan ya sama Happy Salma itu lama sekali itu. Happy-nya double. Mas, ini kan kita 1 bulan kurang nih udah mau pencoblosan nih. Ya. Udah mau pemilu. Nah, kira-kira Mas, apa sih yang harus kita perhatikan nih untuk bisa dapat pemilih yang benar gitu loh. Pemimpin yang benar. Ya, gitu loh. Yang jadi perhatiannya apa nih Mas yang harus kita perhatiin? Ya, memang secara secara menyeluruh ya 3 kriteria itu kalau nyali pimpinan. Apa tuh? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi andayani. Itu bahasa Inggris itu. Jadi itu saja. Di samping itu juga sikap perilaku kita harus tahu sejarah. Sejarah pemain bagaimana. Kalau cerita wayang itu walaupun saya nggak ngerti wayang, tapi kan ada wayang itu dari lahir itu sudah dijadikan besok ini diramal mesti bakal jadi pemimpin. Itu kalau orang-orang Jawa yang ngerti pewayangan itu udah apal begitu. Sudah ada garisnya gitu ya. Jadi kriterianya itu faktor genetik juga. Terus kehidupan waktu mudanya bagaimana, waktu mulai langka remajanya sampai setengah tua, menikah, punya anak, cara mendidik dan lain sebagainya. Itu adalah menurut saya ya suatu kriteria yang harus diperhatikan nyari pimpinan seperti itu. Rekam jejak sebelumnya harus wajib. Iya. Nah, ini kan kita sama-sama tahu lah Mas, rekam jejak 3 paslon ini kan kita sebenarnya gampang nyarinya. Udah banyak lah ya di media sosial gitu ya. Cuma kadang gini loh Mas, banyak orang yang berpikir tidak dengan rasionya gitu. Banyak orang yang udahlah yang penting A gitu, yang penting gue milih A, apapun yang terjadi, apapun yang dibilang orang atau apapun rekam jejaknya. Nah, kalau yang kayak gitu tuh ripun Mas. Ya, makanya kalau nyari pemimpin itu jangan ada sampai pengaruh-pengaruh yang tujuannya hanya sifatnya menguntungkan perorangan. Artinya apa ya? Dia walaupun nggak punya apa-apa ya paribajanan, nggak punya orang itu nggak punya kemampuan, tapi kadang-kadang mengandalkan kelebihannya itu mempengaruhi. Itu sangat bahaya sekali. Sekarang itu memang kita hanya bisa membaca. Kalau menuduh kita kena pasal nanti. Itu maka kita harus hati-hati. Ini perjalanan masih jauh nih, walaupun tinggal berapa bulan. Tapi kalau tidak dipersiapkan mari sekarang, siapa karakternya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, ngomongin soal karakter nih. Nah, iya. Kalau Mas Ganjar, ini menurut Mas Tarsan karakternya gimana nih Mas? Mendidik. Pendidik. Keteladanannya juga ada. Kadang-kadang walaupun pernah kena fitnah, seakan-akan kasus apa itu masalah telaga ini, tapi semua itu untuk kepentingan rakyat. Itu alasan nomor 1 adalah itu. Jadi ya saya tak lihat ya, kok enak-enak saja kalau umpamanya kita tuh, Pak Ganjar ini bukan ini maksudnya itu bukan karena saya kenal baik sama beliau, saya tuh sering ngetoprak, sering dagelan kemarinnya sama Sri Mulat ikut MC sebentar itu juga, bukan karena itu ya, tapi saya tuh jejak dari sekolahnya, dari zaman kuliah itu saya pernah melihat itu sampai katanya utang nasi itu sekarang tuh setelah jadi gubernur didatangi ke situ lah itu. Itu orang punya tanggung jawab moral. Kadang-kadang orang punya utang lupa, tambah kaya tambah lupa karena begitu. Apalagi tapi kalau orang cara berpikir, pikirannya itu untuk orang banyak, saya kira kok ya harapan saya nggak salah kalau saya milih Pak Ganjar. Ya, terus nggak emosional juga, tenang. Ya, gitu. itu. Sopan santun. Penuh senyuman. Tutur katanya. Iya. Gitu. Dia sibuk apapun, dekat dengan seniman. Nah. Iya. Ngetoprak sama saya di Solo itu, waduh, Pak sibuk. Waduh, ini jiwa ini harus merakyat ini. Wah, loh,
kok merayat atau Pak Gubernur. Oh iya, saya kalau nggak dekat dengan orang-orang gini, saya nanti ya kehilangan temen ya. Jadi semua itu dideketi. Jadi seniman, gelandangan ya, terus orang-orang apapun. Mungkin pemabuk juga dideketi, tapi disadarkan bahwa itu yang tidak baik. Saya dengar cerita-cerita seperti itu dari Pak Ganjar saya. Dari orang masalah Pak Ganjar. Luar biasa. Nah kalau begini ya, ini kan Mas Tarsan nih, aku bahkan tahu Mas Tarsan dari kecil zaman aku SD gitu kan. Mas Tarsan kan pernah ngalamin zaman Orde Baru sama sekarang nih gitu kan. Nah kan sekarang nih banyak ketakutan gitu ya dari masyarakat kita yang seolah-olah kalau misalnya salah satu paslon ini menang, kita akan punya kecenderungan kembali ke Orde Baru. Nah melihat gejala-gejala indikasi yang terjadi nih ya Mas ya, segala macam ya segala macam arahan-arahan lah gitu lah, intimidasi dan sebagainya. Kira-kira apa benar sih? Apa maksudnya ketakutan itu masuk akal atau enggak sih Mas Tarsan? Hidup itu harus selalu optimis. Kalau kesamaan bicara Orde Baru mungkin akan bertanya perbandingannya. Ya betul. Saya dengan istri saya jujur aja lebih seneng zaman Orde Baru daripada sekarang. Karena istri saya waktu itu masih muda. Oh iya. 30 tahun lalu. Nah, kalau soal ini loh Mas, soal pementasan deh, mentas di zaman Orde Baru sama pementasan atau panggung di zaman sekarang nih, bedanya apa? Saya adalah salah satu pelawak yang nggak pernah melawan arus. Jadi waktu zaman Orde Baru tuh ya kita tuh harus bagaimana ya? Mungkin hati saya udah cocok juga. Masalahnya maaf ya nih. Kalau dulu kalau nggak masuk Golkar itu nggak bisa masuk TV. Iya betul. Makanya kita perlu hidup ya perlu. Tapi nyatanya kok ya nggak ada masalah. Yang penting kita jujur-jujur aja. Kan gitu kan. Jadi itu. Jadi bukannya kita bulan harus mentang-mentang yang bayar. Enggak. Tapi nyatanya juga baik juga. Contohnya. Kalau dulu kampanye selalu ada pelawak. Keliling seluruh Indonesia waktu itu. Saya pernah di Kalimantan 1 bulan full. Di mana sampai timur saya itu sudah. Waktu itu sudah keliling ke NTT namanya. Timur, tengah, selatan sampai selatan itu ada pantai di NTT sana itu yang namanya sampai untuk lagunya Kus Plus. Bukan lautan tapi kolam susu. Bukan lautan hanya kolam susu. Saya udah pernah ke sana. Ke kolam susu itu? Iya. Wah itu banyak bangkai-bangkai apa kapal-kapal yang perang itu di situ banyak terbengkalai. Jadi kalau umpamanya ada sahabat Madura pedagang besi tua di situ tuh, mesti diangkut itu. Itu. Jadi pengalaman saya seperti itu. Nah kalau misalnya nih, Mas, kita dapat satu kondisi ya, di mana kita dapat tekanan untuk memilih salah satu paslon nih. Kan saya juga ada banyak dapat cerita juga dari teman-teman gitu ya, saudara gitu kan. Wah Mas aku disuruh ini. Kalau enggak ya aku dimutasi atau aku maksudnya bahkan ada yang sampai punya ancaman dipecat segala macam. Termasuk Abdesi kemarin kepala-kepala daerah itu loh yang katanya dapat arahan kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya mengingatkan kita ke zaman Orde Baru nggak sih? Betul. Ya gitu. Nah mungkin kekhawatiran kita adalah bagaimana reformasi yang udah kita jalani 25 tahun ini bisa ada kemungkinan kembali gitu kalau kita salah memilih pemimpin. Gitu. Nah kalau menurut Mas Tarsan sih berangkat dari pengalaman Mas Tarsan di Sri Mulat nih kan sampai sekarang sekian puluh tahun gitu ya. Tentunya banyak banget peristiwa yang terjadi nih. Nah, untuk menghindari peristiwa-peristiwa kayak misalnya tragedi 98, Mas Tarsan pasti tahu banget soal itu kan. Ini apa yang harus kita waspadai terutama untuk generasi muda nih? Ya. Saya pernah membaca bukunya Mukhtar Lubis. Ciri manusia Indonesia pertama itu adalah munafik. Munafik? Iya, itu ciri. Yang kedua itu percaya takhayul, itu yang 3 berapa saya lupa itu. Tapi satu hal itu memang itu. Tapi pernah ini agak menggo sedikit. Pernah ada wawancara saya dengan Iwan Fals itu. Iwan Fals nyakal. Tidak semua, tapi sebagian itu bisa juga ya. Tapi kemunafikan itu memang ya kadang-kadang diperlukan juga. Jadi saya kira
sekarang jangan dengar ya tekanan-tekanan dari daerah begini. Ya gunakan senjata munafik, tapi nurani tetap tidak bisa dibohongin. Berarti kuncinya adalah memilih dengan nurani. Dengan susah iya. Dikasih duit Mas Nore, oh ya terima kasih. Oh nggak ada kwitansinya kok, umpamanya. Iya betul. Ya ini jangan dibawa, jangan. Nah ini perlu kemunafikan itu. Tapi jati diri orang Indonesia itu harus tegak. Makanya ilmu siap milik militer itu benar-benar saya gunakan. Saya menggunakan ilmu siap itu begini Mas, dari tata cara kehidupan. Saya di Kampung Makassar itu beli rumah itu, waduh ilmu siap itu. Tadi saya katakan ya, mungkin ini tidak termasuk topik itu, tapi ini nggak ada salahnya. Saya baru beli tanah 200 meter. Punya duit pelan-pelan ilmu siap. Nggak punya duit tak biarin aja. Punya duit tak pageri dulu. Kan persiapan. Tingginya 2,5 meter keliling. Tak kasih pagar besi, ambil napas. Saya ingat waktu itu syuting sinetron pertama seminggu sekali jendela rumah kita. Dede Yusuf yang gubernur itu peranannya itu. Saya main di situ. Punya duit, beli batu. Taruh situ, kunci lagi. Itu estafet. Nanti pondasi dulu. Terus sepertiga ini ilmu siap. Saya nggak berani ngutang. Saya tuh hidup nggak bisa utang itu saya tuh. Nggak bisa tidur. Ya, dikira saya sombong enggak. Saya pernah ngeredit mobil. Waktu itu, ini agak nyimbang ya. Tapi kembali ke masalah topik ilmu siap itu tadi itu. Begitu saya ngeredit, waktu itu harga masih 5,6, merek apa itu. Nggak perlu ya, itu sponsor nanti. Job masih rame waktu itu. Tapi saya nggak bisa tidur. Terpaksa saya ngomong sama istri saya, jual apa-apa. Saya nggak mau beban pikiran itu. Lunasin aja langsung. Ya itu, saya nggak bisa beban gitu. Seperti halnya waktu keluar dari rumah, saya akan ngekos dulu nunggu telepon yang di komplek Muhammad itu. Di rumah yang saya penuhi apa? Tapal gigi dan sabun. Lalu wartawan Kompas tuh Redana tuh ke rumah saya. Lu Mas, sama kok beli sabun? Iya. Sama apa? Odol gigi ya. Lah kalau odol sama sabun itu kan nggak bisa ngebon. Kalau makan bisa nyate di warung kalau jadi. Itu bagian daripada ilmu siap. Lah menghadapi hal-hal seperti ini kita juga harus menggunakan ilmu siap. Harus prepare ya. Iya, jadi ilmu siap itu bukan militer. Negatifnya begini Mas, ini negatif. Saya mau judi, saya punya uang berapa? 200 ya. 100 untuk judi Mas. Kalau kalah masih ada yang dimakan. Itu bagian daripada ilmu siap. Begitu. Iya, judi ini terkait judi juga emang luar biasa sih. Iya. Data terakhir itu masyarakat kita itu menghabiskan tahun 2023 aja Mas 327 triliun perputaran uang di judi online. Judi online itu bisa sampai segitu. Ya sekarang korbannya yang orang nggak tahu apa-apa, kadang-kadang ada tagihan, saya tadi baca koran nggak ada hubungan apa, ditagih katanya berapa M itu ya kaget semua. Makanya sekarang itu harus lebih hati-hati lagi. Nah terkait soal hutang menghutang nih, negara kita kan hutangnya makin lama makin terus gitu ya. Makin naik nih. Sebenarnya kalau misalnya menggunakan prinsipnya Mas Tarsan bahwa kita ini harus siap persiapan gitu. Dan Mas Tarsan kan secara langsung mengatakan haramlah menghutang. Iya. Sedapat mungkin. Saya pribadi sedapat mungkin lakukan dengan apa yang kita punya, mandiri, pelan-pelan tapi mandiri gitu ya, berdikari, tidak mengandalkan hutang. Nah kalau ini bisa diaplikasikan ke dalam sistem pemerintahan kan luar biasa. Iya. Bahwa kita mementingkan kemandirian daripada bergantung dengan hutang. Tapi kalau ilmu siap itu saya kira nggak berlaku untuk kenegaraan Mas. Masalah itu masalahnya politik. Nah, sekarang makanya saya jadi penguasa ngebon apa. Nanti periode berikutnya kan itu kan nggak mikir disauri apa orang urusan kamu. Nah, yang penting sekarang cari muka kita membangun. Umpamanya seperti itu Mas. Ini kemungkinan kalimat saya ini salah mungkin banyak, tapi hati kecil saya kok ngomong seperti itu. Kan ada sekarang ya. Programnya Jokowi yang sekarang di 1A gini, ada yang nggak mau meneruskan. Ini kan resikonya juga berat sekali loh. Kenapa? Wong sudah ditoto dari awal kok tahu-tahu Mbak. Kerugiannya kan lebih banyak. Betul. Tapi karena gengsi, karena itu idenya lawan politiknya terus nggak dipakai. Wah ini aku nggak milih kalau itu Mas. Iya, kalau Mas Ganjar kan sudah confirm bahwa dia akan meneruskan semua program Pak Jokowi yang baik, yang jalan tol aja dulu banyak menentang, tapi sekarang kalau nggak ada banyak tol, nggak bisa berjalan Mas. Betul. Nah ini ada yang orang, wah saya nggak mau bayar itu gini. Wah itu termasuk orang yang nggak suka dan
ya nggak usah diperhatikan, biarin aja. Dia itu adalah yang paling minoritas itu paling. Karena nggak suka politik terus nyerang yang positif. Kita lihat hasilnya aja, pembangunan bagaimana ini, kita bangga kok gitu. Ya, karena kan kita juga lihat bahwa infrastruktur itu memang kunci untuk pembangunan ekonomi gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Tarsan nih, ini sekarang kita nanti pemilih banyak anak muda nih Mas, Gen Z nih, yang bahkan banyak yang mungkin baru pertama kali ikut pemilu. Nah, peran media sosial ini penting banget nih, sangat mempengaruhi mereka nih. Betul. Bagaimana mereka memandang atau mensikapi satu peristiwa atau satu kejadian. Nah, kalau menurut Mas Tarsan, apa sih yang harus dilakukan oleh anak-anak muda ini supaya mereka bisa melihat lebih jelas, lebih jernih gitu? Apa yang harus mereka lakukan kira-kira, Mas? Ya sarannya secara global ada yang melihat sejarah aja. Jadi Mau ngulik-ngulik gitu ya. Lihat sejarah asalnya bagaimana. Dulu kita tuh kalau nggak punya ilmu siap nggak merdeka Indonesia ini. Jadi ilmu siap mengorbankan apa itu persiapan untuk kemerdekaan. Lah sekarang udah merdeka, ya jangan ngomong gampang-gampang. Yang penting mengisi kemerdekaan ini caranya bagaimana ya dengan segala cara. Tapi kadang-kadang yang disedihkan itu kalau ada satu pemimpin yang menonjol punya kelebihan, wah nyari sisi posisi negatifnya untuk menyerang lawan. Wah ini yang paling kacau seperti ini Mas. Saya nggak milih kalau cara seperti itu. Iya, kita lihat kemarin juga kan debat kemarin nonton dong Mas yang ketiga kan. Karena Mas Ganjar begitu apa ya, arif lah, maksudnya saya lihat Mas Ganjar itu bijaksana banget gitu. Iya betul. Yang lihat yang lain saling serang, dia dalam posisi bahwa saya yang terpenting adalah menjawab pertanyaan dengan substantif. Sesuai pertanyaan. Dan nyebal topik dan santai. Itu. Itu yang memang menurut saya harusnya dimiliki oleh seorang pemimpin gitu. Ya, mudah-mudahan itu memang kenyataannya Mas Ganjar seperti itu. Pak kok Mas ya. Pak Ganjar. Pak Ganjar calon presiden harus Pak. Kemarin waktu main ludruk Mas nggak apa-apa. Iya, betul. Jadi apa ya? Waktu debat itu memang tak lihat tuh kadang-kadang manusia itu licik sih enggak ya. Untuk menutupi kekurangan itu kadang emosinya yang ditonjolkan. Iya, betul. Menutupi kekurangan itu. Padahal itu tidak mendidik sebenarnya. Betul. Kalau kita umpamanya kembali kepada orang Jawa itu ada apa ya? Pepatah kuno seperti ya. Nyebar godhong koro sing sabar sawetara. Translate Mas, Ya, harus sabar ngadepi orang-orang seperti itu. Sifatnya sementara. Tapi kalau nanti sudah dia itu benar-benar menyadari kealpaan dan kesalahan itu, lalu kita bertindak, berjalan sesuai dengan arah. Tapi saya yakin, insya Allah, mudah-mudahan. Saya berharap juga 2 putaran. Harapan saya secara pribadi ya. Mungkin ini salah. Tapi kalau udah 2 putaran, saya lebih optimis bahwa Pak Ganjar harus menang. Iya. Saya nggak ngomong 1, 2, 3 enggak. 2 putaran, kalau 3 sekarang 1 putaran ini kayaknya berat. Karena juga memang nggak terlalu jauh mereka. Menurut survei seperti itu, Mas. Gitu. Nah, gini, saya tuh pernah dapat ini kemarin tuh cerita teman waktu kesini juga nih, cerita soal pinjol Mas. Gitu. Jadi katanya banyak orang yang jadi korban pinjol. Nah, kemarin kan Mas Ganjar tuh sempat membahas itu juga tuh. Betapa masyarakat banyak terlilit oleh hutang-hutang online, termasuk judi online. Dan memang di kalangan masyarakat sampai segitunya ya Mas, efek pinjol itu. Ada orang yang benar-benar kebutuhan. Karena kebutuhan. Ada karena kepribadian. Kepribadian tuh, iya, maksudnya karena kebiasaan. Ya kebiasaan, saya kira. Kalau hobinya ngebon, masih punya duit harus ngebon. Saya punya teman nggak tak sebut namanya ya. Umpamanya biasa ngebon itu nggak enak kalau nggak ngebon. Jadi contoh Sri Mulat dulu begini. Sri Mulat itu main seminggu 7 kali ya. Itu gajiannya tuh hanya sekali malam minggu. Tapi hari Rebo itu hari ngebon. Surabaya, Jakarta juga begitu. Tapi ada teman saya itu, loh kamu kemarin kan job selesai kan dapat donor langsung. Kok masih ngebon? Aku nggak enak kalau nggak ngebon ya itu. itu ada tuh, nggak tak sebut namanya itu. Ada beberapa orang. Jadi apa ya? Habit kebiasaan. Hobi.
Nah ini yang mungkin ya jadi salah satu faktor kenapa akhirnya jadi begitu menggila ya korban-korban pinjol ini. Nah Mas Tarsan, untuk ya ini nih sekarang apa namanya kesenian. Nah kira-kira apa sih yang Mas Tarsan harapkan dari Mas Ganjar untuk membangun kesenian kita nih di Indonesia, terutama ini kan Mas Tarsan udah sangat senior nih, terutama untuk teman-teman yang baru mulai berkarya. Kira-kira ini berdasarkan pengalaman Mas Tarsan apa sih yang harus dilakukan Pak Ganjar? Jadi kayak dulu seniman itu sudah diberi kebebasan. Sekarang suruh bayar pajak juga nurut. Sekarang itu kalau nggak ada NPWP seniman juga nggak ada yang bisa tampil. Kecuali mungkin di daerah-daerah ya yang di desa banget itu kan ada tradisional. Mungkin masih belum sejauh itu. Saya kira kalau harapan untuk malah kesenian dibimbing, dibina dan dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Ini maaf kalau saya nyebut masalah waktu Gubernur Ahok ya. Ini tak puji perhatiannya kepada seniman daerah. Jadi Pak Ahok itu di daerah-daerah waktu itu, kalau Jakarta kan yang itu kan kesenian Betawi. Itu dimanfaatkan. Seminggu sekali kecamatan sana. Itu hidup jadinya. Nah orangnya seneng, tapi ganti gubernur ya sudah beda lain lagi. Seakan-akan senimannya ada yang mengharamkan, ada yang waduh. Ya repot juga ya sekarang ya. Tapi sekarang saya kira sudah perkembangannya mulai bagus dan mudah-mudahan nanti juga ini ada cerita masalah kesenimanan ini ya. Waktu ini mungkin bukan topik pertanyaan ya, tapi saya kira membalik ke awal Jokowi jadi presiden. Setahun Jokowi jadi presiden, saya itu wawancara di salah satu TV swasta. Saya dengan Mas Ruhut. Mas Ruhut. Segmen pertama Mas Ruhut 1, 2 gini. Wah udah, Mas Ruhut kan hebat kalau memuji presidennya. Begitu saya mau segmen 2 terakhir, ini adalah Tarsan. Jadi pertanyaan itu setahun terakhir bagaimana Jokowi gitu. Terus saya diwawancarai, ini Mas Tarsan, oh iya, panggil. Bagaimana menurut sampean Jokowi setahun pekerjaan jawaban? Saya kecewa dengan Jokowi. Setelah pesan-pesan begitu kan itu ganti segmen. Waduh, WA di saya tuh memaki-maki. Bener ini kisah nyata. Wah. Padahal belum selesai itu kan. Belum. Segmen 3-nya dibuka. Mas Tarsan kenapa kecewa sama Jokowi? Karena Jokowi nggak pernah ngundang pelawak di istana. Zaman dulu presiden zaman Orde Baru itu saya nggak ngomong itu masalah apanya ya. Tapi yang terang seniman itu sering masuk istana. Contoh kalau pelawak sering masuk istana dulu sampai apa? Ya bisa 5 periode presidennya. Ya itu sambil bercanda begitu kan. Ya alhamdulillah setelah itu apa karena itu apa gimana berapa bulan kemudian kali itu ya, kami diundang sama presiden seluruh seniman itu ada 40-30an banyak lah pokoknya itu diundang. Kenapa gini-gini ya ada yang bilang lo istana itu nggak bisa untuk cengengesan, yang ngibur kok cengengesan lah, menghibur ya cengengesan. Tapi ya, akhirnya ya sekarang memang saya juga ngomong, nggak harus Tarsan yang diundang, saya sadar diri. Kemampuan zaman sekarang saya itu adalah pelawak tradisional. Tapi minimal yang muda-muda ada pelawak main istana itu sudah mewakili dunia saya. Betul. Regenerasi juga. Iya. Tapi nyatanya sekarang terus berkembang ini. Seperti ya, kayak Cak Lontong, nasionalnya baik jadi pelawak istana itu sekarang. Iya, Cak Lontong, Akbar ya. Tapi itu kan ya itulah ceritanya itu. Kalau nggak dikritik seperti itu, seakan-akan ya, saya berani tidak untuk diri saya, untuk dunia saya. Betul. Saya tetap bangga kalau ada pelawak main di istana. Oh, dunia saya itu ternyata masih bisa masuk ke arah sana. Saya sadar kemampuan sudah kurang. Saya udah nggak mampu ngibur di istana itu. Gitu, Mas. Jadi menurut Mas Tarsan nih dunia lawak khususnya nih, memang sangat bisa potensial untuk menjadi pegangan hidup tuh. Untuk zaman sekarang nih. Tergantung cara memanfaatkan. Selagi punya ilmu siap, tidak akan menderita. Ya seperti saya. Saya punya duit tak tabung ya. Ya kayak bikin rumah aja. Ngeredit. Jadi sepertiga tak bangun dulu. Ambil napas. Sepertiga yang sebelah sini. Ini juga ambil napas. Yang tengah ini gelondang. Punya duit, baru dipasang. Itu ilmu siap Mas. Pelan-pelan.
Nah, Lah dunia juga begitu, manfaatkan kesempatan yang ada. Kalau ada rezeki jangan lupa menabung untuk ilmu job. Iya kalau jobnya itu ada terus, kalau enggak kadang-kadang ada punya duit terus judi, main ini untuk yang narkoba ya enggak. Mas ya. Iya, itu saya nggak berani ngomong itu. Tapi saya memang termasuk ya belum pernah saya terjadi seperti itu. Makanya begitu ada teman saya yang masuk kena itu ya, wah Sri Mulat itu, saya langsung masuk granat saya. Gerakan itu anti narkotik. Itu, nah, ini menunjukkan bapak saya enggak. Ya saya ngancam aja. Ya, teman-teman mudah-mudahan enggak, kalau enggak saya granat. Tapi ya namanya manusia saya nggak bisa menyalahkan karena pengaruh kanan kiri itu sangat. Kalau kita nggak benar-benar kuat, tapi pengalaman seperti pengalaman yang pernah dilalui masa-masa yang apa ya sifatnya itu kurang mengenakan, nih hikmahnya kebelakangan akan lebih baik saya kira, akan lebih berhati-hati. Makanya saya setuju banget sama statementnya Pak Ahok yang bilang kalau kita punya pemimpin lurus, ya ke bawahnya juga akan lurus. Gitu. Jadi ya saya terutama itu yakin banget kalau Pak Ganjar ini memang pemimpin yang lurus. Yang kita lihat nggak, maksudnya tidak berambisi, tapi memang semua prosesnya kan berdasarkan proses yang wajar, ya kan. Dia dari anggota DPR lalu diusung, calonkan jadi gubernur, lalu jadi gubernur, lalu semua orang mengusung untuk jadi presiden, semuanya melalui proses yang wajar gitu, yang wajar. Jam terbang itu menentukan. Sangat. Jadi nggak bisa ya, termasuk jadi pelawak langsung bisa pelawak solo kalir itu nggak bisa ngomong sendiri ya. Walaupun stand up comedy itu saya kira tuh nggak bisa langsung jadi pelawak terkenal kayak Cak Lontong apa itu. Kalau Cak Lontong berangkatnya dari Ludruk di Surabaya ya, Ludruk kampus tapi yang lain itu mesti tetap ada pembelajaran, ada proses. Kalau nggak ada proses tetap nggak bisa. Nah, pemimpin juga begitu. Terus Saudara Dawel itu bagaimana pengalamannya apa? Nah, Pak Ganjar jam terbangnya ceritanya udah seperti itu kan, pengalaman dari jadi DPR itu udah berapa tahun, wah itu paling susah jadi DPR itu ngadepi orang banyak itu selalu adu argumentasi, kalau gamanya membaca gitu. Tapi kalau orang yang gak banyak membaca, ya tahu sekilas saja, kadang-kadang salah dan untuk menutupi kesalahan itu emosinya tinggi. Akhirnya orang kedepanin emosi karena memang nggak ngerti apa yang mesti menjawab gimana gitu kan. Ya Pak Ganjar pengalaman jadi waktu di gubernur aja saya kira itu kan setidaknya memenuhi kriteria. Apalagi Pak Ganjar pernah ngetoprak, pernah jadi raja, pernah jadi prajurit. Itu juga termasuk pengalaman yang mahal. Iya. Jadi kalau prajurit itu bagaimana perasaan, ilmu siapnya bagaimana, raja bagaimana. Ini kriteria semua itu saya kira untuk Pak Ganjar itu saya kira kok ya kalau saya itu. Dan waktu acara perpisahan Pak Ganjar jadi gubernur itu, waktu stop berhenti kan luar biasa tuh banyak orang yang nangis sedih saya segala monitor macam. aja itu. Kan kita bisa lihat dari respon masyarakat bahwa betapa Pak Ganjar memang dicintai sama masyarakatnya. Nah masyarakat nggak mungkin memberikan respon seperti itu kalau pemimpinnya nggak perhatiin mereka. Ya gitu. betul. Karena karakter Pak Ganjar itu nggak ada simuinya. Tahu simu itu apa? Itu bahasa apa ya? Itu artinya kalau dibalik emosi gitu. Kena Sri Mulatan. Iya betul. Nggak ada emosinya, apa-apa kan ya. Ditanya apa-apa kan, langsung keluar aja. Langsung tancap dan sesuai dengan pertanyaan. Karena dia juga paham sih. Banyak banyak pengalaman yang sudah dia tahu, bahkan undang-undang pemilu kan dia yang susun juga. Jadi Mas ya, pengalaman di legislatif itu ngadepi temennya yang banyak ngomong, banyak argumentasi. Tapi setelah jadi pejabat sudah merasakan bagaimana masuk istilahnya berusukan ke daerah-daerah, sudah tahu karakternya bagaimana masyarakat itu. Itu kalau nggak memahami itu adalah pengalaman yang paling berharga itu bagi saya. Nah kalau Pak Mahfud gimana Mas? Pak Mahfud adalah seorang Menko Polhukam, dia itu termasuk pakar hukum. Bagi saya orang hukum di Indonesia yang saya kagum sama Pak Mahfud itu ya masalah tentang keberaniannya. Ini bukan karena saya juga keturunan orang Madura ya. Nanti sama-sama Maduranya. Bayangkan, yang dulu pernah ngobrak-ngabrik kayak itu. Pernah membuka sesuatu yang mestinya nggak ada. Pernah ada orang yang sudah dipenjara, nggak salah, didatangi Pak Mahfud akhirnya bebas. Nggak usah tak sebut kayak di Bekasi. Sepertinya itu bukan masalah orang Maduranya. Dirampok,
mau dibacok lah, bela diri dihukum. Menurut pasal ya begitu. Tapi ya makanya hukum itu harus menggunakan ini mas. Jadi kembali ya ingat Tuhan, salah apa enggak. Orang salah tuh seperti contoh orang maling, salah kan. Tapi seperti ada kan maling yang aduh istri saya nggak makan ini anak saya ini. Akhirnya dibebaskan kan. Contoh-contoh seperti itu. Tapi kemanusiaannya ada. Hukum itu lentur. Betul. Kalau hukum dikenakan politik, dijadikan politik, wah sedih mas. Iya, makanya isu-isu kan banyak begitu. Iya. Wah ini, hentikan. Wah. Masalahnya hukum ini kan hukum ini buatan manusia. Betul. Tapi kan rasa kemanusiaan, etika, moral ini kan yang harusnya berada di atas hukum. Ya itu makanya kembalian itu kepada ini di sini mikir hukumnya, terus di sini segi ketuhanan yang Maha Esa-nya itu dekat apa enggak. Jadi harus punya apa ya? Rasa tepos liro. Orang salah karena apa? Karena emosi. Mukuli orang karena mabuk atau karena bela diri, itu harus ada pertimbangan itu. Mudah-mudahan Pak Mahfud ini ada. Kalau melihat saya pengalaman yang sudah, saya kira yang dulu nggak ada kasus Menko Polhukam cawi-cawi masalah itu. Sampai ke masalah begal segala ikut campur gitu ya. Nah sampai segitunya. Tapi kalau umpamanya Pak Mahfud ini insya Allah ya, amin. Pak Ganjar jadi, saya yakin tetap ngingetin Polhukam yang baru. Karena itu bidangnya Pak Mahfud. Tapi kemarin ada satu berita miring yang menurut saya juga memang sangat-sangat jauh dari kenyataan tuh. Katanya Pak Mahfud ini punya indikasi berniat untuk membangun negara Islam. Ya, gara-gara dia punya statement bahwa Indonesia hanya bisa maju kalau bergandengan atau bertekatan bergabung dengan keislaman gitu. Yeah. Nah, ini kan langsung digoreng sebagai wah, Pak Mahfud pengen jadi negara sekuler, pengen jadi kita negara Islam nih. Padahal kan maksudnya Pak Mahfud adalah bahwa nilai-nilai kebaikan. Ya. Ya, dalam Islam kan penuh dengan nilai kebaikan. Maksudnya orang akan menjadi baik kalau kita juga memberikan perlakuan yang baik gitu. Jadi Pak Mahfud kan cerita soal dia kehilangan dompet yang dibalikin orang, kehilangan handphone dibalikin orang. Padahal orang itu belum tentu tahu agamanya apa. Nah, menurut Pak Mahfud ini adalah nilai-nilai Islami, gitu, kejujuran, kebaikan. Nah, Indonesia akan maju kalau semua orang bisa ikut ke dalam nilai ini. Jadi ini yang menurut saya kok kenapa jadi digiring ke sana. Nah, bahayanya adalah itu tuh mas. Jangan sampai kita akhirnya tergiring, terprovokasi masuk ke SARA lagi. Ya, itu yang saya kira Pak Mahfud kan nggak seperti nggak itu. akan karena rekam jejaknya Jadi juga. Pak Mahfud segi kemanusiaan juga segi hukumnya. Betul. Saya dulu waktu dari ketua MK aja dulu ada salah seorang dari tak sebut namanya langsung ngasih duit aja langsung dikembalikan kepada SBY itu kan pernah dulu. Pernah. Tapi dah ini adalah masa lalu. 13 tahun lalu. Kalau bukan orang bersih, mas 700 juta loh mas. Kalau Mbak Bersih itu kalau nggak salah waktu itu segitu 2010 loh itu. Hah? 2010 ya kalau nggak salah. Lupa. Ya, itu kan jadi MK dia. kalau nanti inget tahunnya nanti tersinggung. Ya pasti udah lebih dari 10 tahun yang lalu kan. Itu contoh-contoh seperti itu. Pak Mahfud itu orang pesantren, dia nggak ngaku Gus karena orang tuanya bukan kiai, tapi hanya ngerti agama. Karena yang dipanggil Gus itu adalah anak kiai yang belajar ngaji. Tapi kalau kiai ngajar ngaji dan punya pesantren itu kan kriterianya nggak seperti itu. Pak Mahfud nggak mau dipanggil Gus. Tapi banyak juga yang bukan anak kiai ngaku Gus juga banyak juga. Tapi nggak masalah lah, bang itu nggak melanggar hukum. Hanya kalau tahu tetangganya kok begitu. Asal usulnya gimana gitu ya. Saya minum dikit ya. Doping dulu. Ya, ini belum ada gorengannya nih mas. Enggak apa-apa. Aku sama goreng sendiri aja. Jangan sampai kita yang digoreng. Iya. Oke, sekarang gini, untuk tanggal 14 nih, Mas. Banyak kasus kemarin yang surat suara ada ditaruh di gudang yang ilegal. Di Taiwan surat suara 1 bulan sebelumnya udah ada gitu ya. Udah dicoblos-coblos bahkan, lalu ada indikasi di Dukcapil juga banyak masalah, ada kakak yang bakal sampai satu kakak isinya ratusan orang, bahkan sampai ribuan. Nah ini kan menurut saya ya sebenarnya mungkin ini setiap pemilu ada kejadian kayak gini mungkin ya. Nah tapi kalau menurut Mas Tarsan apakah apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan kecurangan-kecurangan nih di tanggal 14 atau sebelumnya misalnya?
ada sesuatu yang nggak wajar gitu. Dulu kebiasaan hal-hal seperti itu saya kira sudah termasuk budaya ya. Dari dulu kan seperti itu. Makanya sekarang perlu ada suatu kewaspadaan. Sekarang bilangnya ini netral, tapi nyatanya masih ada permainan. Nah. Ada satu daerah, ini nggak tak sebut namanya ya yang terang masih ada. Kamu milih ini 500. Ada. Sekarang ada yang untuk caleg-caleg itu ya. Nyari daerah-daerah, nanti kalau ini jadi aku bangun ini. Ini ya orang kampanye sah-sah saja. Tapi kalau selalu membohongi diri sendiri hanya sekedar untuk mengejar jabatan dan orang pejabat itu mesti kaya dan mudah-mudahan tidak korupsi biar gak ada masalah ya. Tapi ya dengan segala cara ada itu memang. Ya kita melihat aja pengalaman. Ini zamannya bukan zaman Mojopahit dulu kan. Ini kita bisa memantau kalau zaman raja itu Sandiko apa satu moro satu mati, jalmor jalur mati. Salah apa jadi raja walaupun nggak salah. Tapi keputusan seperti itu jangan digunakan seperti keputusan politik seperti yang sekarang ini. Kalau nggak sesuai dengan nalurinya yang atas terus itu sangat bahaya itu. Tapi sekarang banyak orang yang mengetahui permainan-permainan. Ada sandiwara di atas itu banyak orang ngerti kok sekarang. Masyarakat nggak sudah sebodoh dulu ya. Iya. Karena media sosial juga banyak yang yang bisa jadi bahan untuk menjadi. Ini soal kecil aja langsung di internet langsung seluruh Indonesia sudah viral sekarang gitu ya. Nah ini mungkin salah satu harapan buat kita supaya kita bisa dapetin pemilu yang jurdil kan, bahwa setiap orang punya kesadaran untuk berani paling tidak speak up ketika melihat ada sesuatu kecurangan atau apapun, melaporkan gitu. Supaya memang pemilu ini benar-benar kita bisa mendapatkan pemimpin yang benar layak memimpin. Iya nggak Mas? Ya, betul. Daripada kita jangan sampai kita mendapatkan pemimpin yang hanya ingin berkuasa atau yang memaksakan kehendaknya untuk memimpin padahal belum punya pengalaman atau belum teruji lah gitu ya. Melawak kan juga gitu juga, nggak langsung jadi peran utama kan. Iya. Gitu. Karena ya memang kalau zaman ngomong masalah pelawak itu bersandiwara. Dunia ini juga panggung sandiwara loh Mas. Kayak lagunya Ahmad Albar itu. Lah sekarang di negara ini juga banyak yang bersandiwara rupa-rupanya itu. Netral tapi walaupun nggak netral kalau ketahuan, wah ini selalu nyali kambing hitam. Nah dulu kan Mas Tarsan ini deket banget nih sama ABRI nih Mas. Ya. Dulu kan ada di fungsi ABRI itu ya zaman Orde Baru. Betul. Kemudian ABRI sekarang polisi bisa di bawah presiden ya sekarang. Nah ini kalau kita lihat netralitas TNI seperti apa Mas sekarang dibandingkan? Kalau secara umum memang ya Kemendannya harus menyatakan netral karena undang-undang, karena dalam pasal Undang-Undang RI 34 pasal 2004 itu bahwa TNI itu harus netral. Itu aturannya harus seperti itu. Jadi tapi sekarang masalahnya gini. Saya kepingin ya, mungkin ini saya lancang atau mungkin sudah ya. Seperti kayak pejabat yang nyalon jadi presiden ini, menurut saya seperti kayak Mahfud MD, menteri-menteri itu, mestinya itu harus netral. Jadi cuti jadi menteri supaya aman. Iya. Lah kita melihat aja di mana-mana kadang-kadang ada yang bagi-bagi. Oh ini pejabat ini masih atas nama negara. Padahal yang mengatasnamakan negara itu ya orang yang nyalon itu. Ini yang perlu dihindari sebetulnya. Tapi prakteknya sudah. Iya. Jadi, kalau saya ngomong ada yang bagi-bagi sepeda dan sebagainya itu kok saru, tapi ya memang itu enggak kampanye, itu kewajiban. Tapi situasinya enggak tepat kalau sekarang itu. Iya. Jadi kan dipolitisasi program pemerintah ya. Yang harusnya itu adalah memang program pemerintah untuk memberikan bantuan, karena ini masa kampanye digunakan sebagai politisasi untuk membangun elektoral, membangun suara. Masih memanfaatkan seperti itu banyak itu. Iya, itulah yang ngeri enggak kalau begitu. Apalagi nanti yang kalau ada yang ngusul gini, ini dari enggak berani tuh. Zaman itu Mas. Jadi ya kasihan wong cilik kalau begini caranya. Tapi kita masih yakin dan percaya TNI pasti masih bisa menjaga netralitasnya. Saya percaya. Saya tetap percaya tuh. Karena undang-undang diatur enggak berani. Tetap kalau ada hal begini mesti puspennya itu mesti selalu ngomong. Memang secara itu harus seperti itu.
Tapi hanya kadang-kadang prakteknya tuh yang di wilayah itu masih ada aja yang sedikit-sedikit itu. Iya, nah memang harus nanti kita himbau supaya lebih ditegaskan ya, Iya. dipertegas ke bawahnya, jalur ke bawahnya. Oke deh Mas Tarsan, matur suwun udah mau mampir ke Main TV. Nih Mas Tarsan ini benar-benar idola saya dari SD. Akhirnya masih bisa ketemu juga dan sehat terus ya Mas Tarsan. Oke guys, demikianlah obrolan menarik kita dengan idola saya nih Mas Tarsan. Sampai ketemu lagi di Open Your Mind.